Museum ini didirikan sebagai bentuk penghargaan kepada para petugas pemadam kebakaran, menampilkan sejarah perjuangan mereka sejak masa kolonial hingga masa kini, lengkap dengan koleksi alat, seragam, dan mobil pemadam kebakaran dari berbagai era. Serta museum ini didirikan atas inisiatif Dinas Pemadam dan Taman Mini Indonesia. Pengunjung museum ini berasal dari berbagai kalangan, terutama pelajar dan keluarga dengan rata-rata pengunjung harian sekitar 100 orang, menunjukkan betapa tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap edukasi kebencanaan. Meski begitu, museum ini menghadapi tantangan kurangnya promosi dan fasilitas interaktif, sehingga solusi seperti peningkatan media sosial dan penambahan wahana edukatif menjadi sangat penting. Museum ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, dengan isi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap mereka yang sangat tolong-menolong tanpa diskriminasi itu sangat terlihat dari dedikasi petugas pemadam kebakaran. Di masa kini, dengan meningkatnya risiko kebakaran, museum ini sangat relevan sebagai sarana pembelajaran masyarakat tentang keselamatan dan pencegahan. Untuk ke museum ini sangat mudah loh. Kita bisa menggunakan kendaraan pribadi, ojek online, ataupun bus Transjakarta ke arah Taman Mini. Jadi kita sekarang berada di Museum Pemadam Kebakaran, ya berisi tentang sejarah pemadam khususnya, umumnya tentang profil dari profesi pemadam kebakaran DKI Jakarta. Mungkin singkatnya aja ya, jadi sejarah pemadam kebakaran itu dibagi dua, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, terus buktinya apa sih Pak? Pemadam kebakaran itu terbentuk sebelum kemerdekaan. Buktinya dengan adanya ini. Ini salah satu koleksi masterpiece dari Museum Damkar adalah tanda peringatan Brandwir Batavia. Jadi di sini adalah bukti terbentuknya pemadam kebakaran di Indonesia. Mungkin nanti masnya pas saat keliling atau teman-teman yang nanti berkunjung ke sini akan melihat ada tulisan Brandwir. Kalau orang tua kita mungkin pernah sering nyebut ada Blangwir, ada Blambir. Nah itu kata dari Brandwir. Jadi Brandwir itu adalah bahasa Belanda, artinya pemadam kebakaran. Artinya pemadam kebakaran di Indonesia ini dibentuk oleh Belanda pada saat Belanda menjajah Indonesia. Jadi terkait pemadaman, jadi di sini ada peralatan yang digunakan oleh petugas pemadam yang sampai saat ini masih digunakan. Ini sebagai contoh aja sebenarnya. Karena belum semua karena keterbatasan tempat, kita hanya mendisplay beberapa barang aja. Terkait dari APD, peralatan, dan selain pemadam kebakaran, selain pemadam api, sebagai tugas pemadam tadi terkait penyelamatan ini salah satu juga APD-nya. Itu APD apa? Ini APD terkait penyelamatan. Nah itu kepalanya tuh kayak ada tutupan itu kalau misalkan evakuasi sarang tawon. Oh iya. Gitu. Nah di belakang saya ini adalah cikal bakal terbentuknya korps musik pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran itu punya korps musik. Korps musik tertua di Indonesia karena terbentuknya itu sebelum kemerdekaan. Tepatnya di tahun 1932. Di belakang saya ini bukti korps musik lagi main di Balai Kota. Jadi tapi ini memang setelah kemerdekaan sih posisinya. Jadi di sini dalam rangka pekan olahraga di DKI Jakarta pada saat itu. Nah ini korps musik pemadam kebakaran tuh lagi main tuh di depan Balai Kota. Ini waktu itu gubernurnya Bapak Suwiryo. Kita nanti bisa di googling deh Bapak Suwiryo pas di tahun berapa. Terkait arsip atau dokumentasi terkait Damkar itu sangat minim mas. Iya. Karena memang kembali mungkin beda dengan TNI Polri ya, banyak dokumentasi berkaitan dengan kemerdekaan gitu. Bahkan kita pun juga sebenarnya hadir pada saat masa-masa kemerdekaan gitu kan. Banyak terjadi kebakaran, gudang-gudang milik pemerintah atau apa itu yang terjadi kebakaran. Nah itu petugas pemadam hadir sampai akhirnya kita diapresiasi sama Bapak Gubernur juga nih. Ada yang tahu gak mas? Siapa? Oh ini Bapak Ali Sadikin. Pernah dengar nggak Pak Ali Sadikin? Pernah, namanya pernah dengar. Oke, karena cukup ini ya terkenal ya Pak Ali ya.
Jadi Pak Ali sangat, kenapa kita pajang? Karena pada zaman Pak Ali sangat memperhatikan pemadam kebakaran dan dia sangat bangga gitu dengan adanya pemadam kebakaran. Kadang-kadang orang ketika terjadi kebakaran dia panik terlebih dahulu. Ketika dia panik, akhirnya dia lupa untuk menghubungi pemadam kebakaran. Nah, hubunginnya kemana tahu nggak? 112. Betul, ke Jakarta Siaga 112 kalau untuk di Jakarta. Bagaimana dengan Bekasi yang saya tinggal di situ? Bekasi ya, kalau di Bekasi kebetulan kalau untuk 112 itu namanya Jakarta Siaga 112. Ya mungkin nanti bakal berkembang ke kota-kota besar yang lain gitu. Buat teman-teman semuanya, yang namanya kebakaran itu tidak terjadwal. Makanya tapi dapat dicegah. Dicegahnya dengan apa? Kita harus waspada dengan apa itu kebakaran, apa penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, informasi itu sekarang sudah mulai banyak di internet, atau teman-teman bisa datang langsung ke Museum Pemadam Kebakaran. Nanti di sini selain sejarah bisa tanya-tanya tadi seputar apa penyebab kebakaran, apa sih itu kebakaran dan bagaimana cara menanggulanginya, bisa datang ke sini. Bukanya dari jam 8 sampai jam 4 sore dari hari Rabu sampai hari Minggu, dan kesini itu gratis begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.